Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Majdi, mahasiswa UNDRAM, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Prodi PPKN. Dan kelas saya kelas C, masih semester 2. Di sini saya akan membahas tema tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Apakah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini melemahkan atau menguatkan ideologi? Maka apa sih rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini? Baik, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini dalam catatan rapat Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila pada tanggal 22 April tahun 2020, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Jadi, mengapa RUU HIP ini dibuat? Jadi, usulan RUU tersebut dibuat dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, ini maksudnya dibuat ya, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, apa sih isi RUU HIP itu? Dalam RUU tersebut ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Jadi saya di sini tidak bisa menyebutkan semuanya ya. Mungkin kalian yang sudah membaca RUU HIP ini sudah mengetahui apa saja isi-isinya yang tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini melemahkan ideologi. Mengapa dikatakan begitu? Karena rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini banyak tidak dapat persetujuan dari kalangan masyarakat dan para pembesar-pembesar organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun yang ada di Lombok ini Nahdlatul Wathon. Mengapa dikatakan begitu? Karena di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini bahwa nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu dihilangkan. Jadi itulah yang membuat banyak kalangan masyarakat Islam seperti Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama yang tidak menyetujui rancangan undang-undang ideologi Pancasila ini. Dan juga pada tanggal 24 bulan 6 2020 banyak ribuan orang mendemo penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, yaitu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ini saya ambil tadi di berita kompas.com. Kemudian mengapa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini banyak ditolak oleh kalangan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon? Karena rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini tidak ada undang-undang yang mengatur agar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini untuk diadakan. Walaupun sudah ditunda rancangan ini, namun ini masih memberatkan hati bagi masyarakat agar
rancangan undang-undang ini tidak diteruskan. Begitu. Dan di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini banyaknya perubahan Pancasila ya. Seperti yang saya baca dari kompas.com bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini ada lima sebab yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama, tidak ada undang-undang yang mengatur untuk dibuatnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan yang kedua, di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu tidak tercantum TAP MPR XXX5 garing MPR RS tahun 1996. Kemudian dirubahlah dasar negara yang pertama itu 5 sila atau Pancasila menjadi Trisila 3 sila dan maknanya 1 Ekasila yaitu gotong royong. Itulah yang membuat banyak kalangan masyarakat yang tidak setuju diadakannya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kemudian di sini kita lanjut bahwa rancangan ini seperti yang saya ambil kesimpulan tadi, ini melemahkan ideologi Pancasila dan menurut saya ini tidak tepat untuk dibahas pada saat pandemi wabah virus pada saat hari ini, pada waktu ini ya. Waktu ini karena kita masih dihadapi dengan bagaimana menghadapi COVID-19 ini supaya agar cepat tuntas, agar cepat selesai, penyakitnya tidak menyebar. Jadi kepada DPR RI mohon untuk tidak membahas rancangan undang-undang ini lagi. Kenapa demikian? Karena rancangan undang-undang ini sudah banyak ditolak oleh kalangan masyarakat maupun organisasi Islam, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Begitu. Sehingga rancangan undang-undang ini sangat melemahkan ideologi kita, sangat tidak baik untuk dasar negara kita. Walaupun alasannya tadi untuk sebagai pedoman, namun pedoman kita juga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak bisa dihilangkan. Begitu. Jadi kita itu tidak lepas dari nikmatnya Tuhan. Bagaimana kita berpedoman, bagaimana agama itu mengajarkan agar kita hidup di dunia ini dengan kodratnya sebagai manusia. Sehingga dalam berpolitik itu juga kita diajarkan sebagai penguasa itu untuk kepentingan bersama, bagaimana kita semua dapat bahagia, dapat kebahagiaan kebersamaan, dapat merasakan bagaimana kemerdekaan. Sehingga kita sebagai penguasa di suatu wilayah tidak semena-mena membuat keputusan yang keputusan itu
menghancurkan bagi seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di suatu wilayah itu. Terkait dengan DPR RI, yang saya tahu belakangan ini sudah ada 3 kali membuat masalah. Ya, 3 kali membuat masalah. Sehingga membuat masyarakat naik darah, marah, ataupun sebagainya. Dan ini saya harap terakhir kalinya DPR RI membuat rancangan undang-undang yang memancing masyarakat untuk melakukan aksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.